selfie bersama mayat, dan endingnya, jadi Ying dan teman-temannya lagi ke gedung kosong dan mereka melihat ada seseorang yang lagi tidur dengan selimut compang-camping. Tapi yang mereka lihat, orang tersebut tidak bereaksi apapun. Setelah mereka membuka selimut, mereka kaget dong. Ternyata di dalam selimut itu mayat yang udah membusuk. Ying sama sekali tidak takut, malah dia mengambil foto selfie bersama mayat. Keesokan paginya, Ying tidak masuk kerja dan tidak ada kabar. Temannya memutuskan untuk pergi mencarinya di gedung kosong. Setelah mereka periksa di kamar mayat tersebut, ternyata Ying sudah meninggal di samping mayat semalam. Karena hubungan mereka tidak direstui, mereka bunuh diri. Sepasang kekasih ini tidak ingin berpisah. Orang tua mereka sama sekali tidak setuju dengan hubungan mereka. Mereka memutuskan untuk bunuh diri di sungai, tapi ada tukang cangkul yang menolong mereka. Tukang cangkul ini menolong Xiao terlebih dahulu, tapi pada saat ia mau menolong Li, ia udah terlambat. Sudah 3 hari melakukan pencarian mayat, tapi tidak bisa ditemukan. Akhirnya mereka pergi ke dukun untuk menyelesaikan masalah. Dukun bilang untuk menemukan jasadnya, mereka harus melakukan ritual pernikahan. Setelah ritual pernikahan selesai, mereka menggunakan ayam untuk mencari jasadnya si Li. Dan pada akhirnya mayat Li muncul ke permukaan. Li dan Xiao akhirnya pun menjadi sepasang suami istri, walaupun mereka hidup di alam yang berbeda. Pria ini bertemu dengan 7 putri kayangan dan dia menikahi salah satunya. Jadi Lahilote tidak sengaja bertemu dengan 7 wanita yang hendak siap-siap terbang ke langit. Di hari berikutnya, Lahilote selalu mencari tahu tentang mereka. Karena terlalu cantik, Lahilote pun mencuri salah satu selendang mereka. Ia pun mengambil kesempatan sama putri yang lagi kebingungan mencari selendangnya. Lahilote pun menawari putri untuk tinggal di rumahnya. Setelah tinggal di rumahnya lumayan lama, putri bersedia dinikahi. Putri selalu meringankan pekerjaannya dengan kesaktiannya. Lahilote pun curiga dengan istrinya. Setelah ketahuan, putri kehilangan kekuatan. Hingga pada suatu hari, putri menemukan selendangnya. Ia pun terbang ke kayangan tanpa memikirkan suaminya. Lahilote sangat bersedih. Anak dan emak selalu berantem hingga ayahnya melakukan hal ini. Jadi ceritanya anak dan emak ini selalu berantem bahkan saat sedang makan. Hingga ayahnya menyeret anaknya keluar dan membunuhnya. Ibunya yang mengetahui ini pun langsung syok, ia langsung menggali kuburan anaknya. Anaknya juga muncul karena dia juga mencari ibunya yang telah dibunuh sama ayahnya. Ternyata ayahnya hanya berpura-pura membunuh mereka saja agar mereka tidak berantem lagi. Cowok ini dilecehkan sama seorang wanita, tapi ia malah jatuh cinta kepadanya. Jadi ceritanya ada seorang cewek yang mengintipnya di jendela, ia pun jatuh cinta kepadanya. Cowok ini pun datang ke apartemen cewek yang mengintipnya. Setelah cowok ini lihat, ternyata cewek ini udah tidak bernyawa lagi dengan posisi gantung diri. Duh, bener-bener mengerikan banget. Cowok ini mengungkapkan perasaannya kepada wanita ini tapi menggunakan organ hatinya. Jadi ceritanya cowok ini mengungkapkan perasaannya kepada wanita ini tapi ia ditolak. Hampir setiap kali ia menyatakan cinta, ia berkali-kali ditolak. Cowok ini pun menembaknya sekali lagi, tapi kali ini dengan cara mengeluarkan organ hatinya untuk membuktikan kalau dia mencintai wanita ini. Tapi ia dan teman-temannya malah ketawa hebat. Mereka pun memangsa pria ini. Tuh guys, kalau dengan cinta jangan goblok-goblok banget, setidaknya kita realistis aja. Sepasang kekasih ini kecelakaan. Akibat dari kecelakaan itu, istrinya pun menjadi cacat dan tidak bisa ngapain-ngapain. Selama itu suaminya lah yang merawatnya, dari mandi hingga juga makan. Faktanya istrinya udah meninggal guys, dan yang dia rawat itu adalah mayat dari istrinya. Dokter ini menculik anak untuk dijual organ tubuhnya. Jadi ceritanya mereka menculik anak kecil untuk dijual organ mereka. Dokter abal-abal ini mendapatkan banyak uang dari hasil jualan organ manusia. Ia menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama. Bahkan hampir setiap hari ia membedah organ manusia. Pada suatu hari istrinya mengirim voice note kalau dia itu dalam bahaya. Setelah ia ketahui organ yang dia ambil itu adalah organ istrinya sendiri. Duh, ternyata karma itu benar-benar nyata ya guys. Anak ini selalu happy karena orang tuanya selalu menyayanginya. Tapi kebahagiaan ini tidak selamanya. Jadi ceritanya bocil itu sangat happy sekali karena orang tuanya sangat menyayanginya, termasuk dia juga menyayangi orang tuanya. Mereka menghabiskan waktu bersama, bermain catur bersama. Tapi kebahagiaan mereka itu cuma sementara aja. Ternyata ini hanya khayalan orang tuanya aja. Guys, coba kalian lihat mereka ada yang aneh nggak? Jadi ceritanya anak-anak pada belajar seperti biasanya, bahkan mereka sangat penurut. Mereka semuanya mendapatkan nilai 100. Teman-teman dan juga guru sangat support satu sama lain. Ada satu anak yang mendapatkan nilai 100, cuman nolnya itu kurang jelas, jadi dia merasa gurunya itu kurang adil. Ia pun marah dan teman-temannya juga ikut marah. Mereka semua kabur dari sekolah. Ketika semua orang pada sibuk kabur dari sekolah, anak ini melihat ada seekor anjing
anjing yang ingin menyeberang. Tapi ada kereta api yang hampir ketabrak si anjing ini. Ia pun menolongnya. Akibatnya kepalanya terbentur dan berdarah. Ia tidak menangis, malah ia tertawa seperti ini. Ternyata perilaku aneh orang di sana itu dikarenakan zat pabrik yang sangat berbahaya. Anak ini membunuh ayahnya sendiri. Setiap malam anak ini selalu mendengar ibu dan ayahnya selalu berantem. Ia pun mendengar suara kebisingan di lemari. Karena lemari tersebut bising, ayahnya mengira kalau dialah yang membuat kebisingan. Dia udah menceritakan kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak percaya. Di malam hari, ibunya menenangkan anaknya. Ayahnya yang melihat ini pun langsung menyuruh dia untuk masuk ke kamar. Ia pun sangat emosi kepada istrinya. Sementara anak ini terus-terusan digangguin sama sesosok yang tak kasat mata. Setelah ia buka lemari, ternyata ia melihat sosok hantu. Karena ketakutan, ia pun kabur keluar. Dan di saat itu juga dia mendengar kalau ayahnya lagi memukul ibunya. Dan yang lebih parahnya lagi, ia melihat ibunya yang lagi sekarat. Ayahnya pun memarahinya dan mengejarnya. Sesampai di kamar, ia pun menggigit ayahnya sampai meninggoy. Pada malam itu, polisi lagi berpatroli sendiri. Tapi tiba-tiba aja ada seorang wanita yang datang dengan keadaan hamil. Dengan mukanya yang sangat pucat, ia mengatakan kalau anak laki-lakinya itu hilang. Polisi ini merasa ada yang aneh pada wanita ini, tapi wanita ini langsung memakinya. Kalau misalnya polisi ini tidak membantunya, maka dia akan mati. Pada saat polisi ini sibuk lagi menerima telepon, tiba-tiba aja wanita ini hilang. Seminggu kemudian, polisi menerima kasus dengan alamat yang sama yang dilaporkan sama wanita kemarin. Setelah sampai ke unit, bau bangkai itu sangat menyengat sekali. Dan ternyata mayat yang tergeletak itu adalah wanita yang kemarin melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah ditelusuri, ternyata wanita ini udah meninggal 2 minggu yang lalu. Jadi tidak mungkin dia datang melapor ke pihak kepolisian. Ternyata yang datang itu adalah arwah dari wanita itu. Ia mencari anaknya karena orang yang membunuhnya telah mengambil janinnya. Pelaku pun ditangkap dan ia memiliki penyakit kata dukunnya. Dan dia akan sembuh jika dia memakan janin sekitar 8 bulan. Siapapun yang masuk ke kota ini tidak akan bisa keluar lagi. Jadi ceritanya kota ini memiliki sebuah kutukan. Siapapun yang kabur dari kota ini, ia akan mati dalam keadaan yang mengenaskan. Dan ada beberapa tempat keramat yang sangat menyeramkan. Bahkan ada boneka yang hidup. Hingga pada suatu hari ada orang luar kota yang datang ke kota ini dan dia tidak percaya dengan rumor-rumor itu. Mereka pun masuk ke dalam hutan dan dia banyak melihat penampakan. Semenjak mereka datang, kota ini sering terjadi hal-hal yang sangat ganjal. Hal-hal yang ganjal itu seperti orang yang meninggal dalam keadaan berdiri. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Cerita selengkapnya ada di YouTube aku. Kalian bisa klik link di kolom komen. Pria ini dihantui sama hantu leher panjang. Jadi ceritanya istri dari pria ini meninggal. Keluarga istrinya menuduhnya kalau kematian istrinya itu ada hubungannya dengan pria ini. Jadi keluarga istrinya mengurungnya dan mengikatnya bersama mayat istrinya. Sang suami sangat ketakutan dan pada malam hari istrinya mulai bergerak dan mulai melayang-layang ke arahnya. Dan mayat dari istrinya memanjang seperti ini. Cerita selengkapnya ada di YouTube aku. Kalian bisa klik link di kolom komen. Asal-usul popcorn. Kalian pasti udah tahu kalau popcorn itu terbuat dari biji jagung yang kering yang dipanggang hingga belebeb-belebeb. Selain dijadikan bahan cemilan, popcorn juga dibuat untuk barang hiasan. Lalu tidak lama kemudian terciptalah mesin popcorn yang membuat popcorn itu menyebar sangat luas. Lalu di pertengahan 1930 bioskop itu mulai bangkrut, sehingga mereka menyajikan popcorn untuk menambah penghasilan.